Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid. Kita melebat bab man sabbat dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena masa adalah ciptaan Allah. Allah yang mengatur dan mengendalikan masa, sehingga mencela masa, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan itu masuk dalam perbuatan menyakiti atau mengganggu Allah Ta'ala. Akan tapi Allah sama sekali tidak kena madarat atau tidak termadharati dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekalian ucapan yang sangat menyakitkan Allah Ta'ala adalah Allah punya anak. Yang Allah SWT terangkan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah terangkan siapa itu Nabiullah Isa alaihissalam, yang penciptaan Isa kama sali Adam, seperti penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, yang maksudnya penciptaan Isa tidak normal sebagaimana penciptaan kita semuanya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nerangkan diputar-putar bahwasanya Adam dan Hawa ya tercipta seperti kita manusia, yaitu terlahirkan sehingga ada ibunya Hawa, juga ada ibunya Adam. Kemudian penciptaan Isa sebagaimana penciptaan Adam ya ditafsirkan, kemudian ya intinya sebagaimana kita yang tercipta dari yakni air mani. Ini semuanya adalah pemikiran yang menyesatkan dan hanya muter otaknya sendiri tanpa merujuk yaitu kepada tafsiran para ulama, dan hanya mencocok-cocokkan dengan apa yang menjadi pemikirannya. Keyakinan orang-orang Nasrani sekalian tentang Nabiullah Isa alaihissalam, yang pertama, Isa itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah yakni anak Allah. Ucapan ini ucapan yang sangat mungkar, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat takatus samawatu yatafattarna, langit itu hampir-hampir runtuh dengan sebab ucapan tersebut.
wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu hampir pecah karena ucapan tersebut. Wa takhirrul jibalu hatta, dan gunung itu hampir cukruk. Anda'u lirahmani walada, karena ucapan mereka bahwa Allah memiliki anak. Penjelasan Allah tentang Nabiullah Isa menurut versi keyakinan orang Nasrani, ya sudah Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Yang pertama tadi, Isa adalah anak Allah. Ini ucapan yang sangat mungkar. Yang kedua, keyakinan mereka Isa adalah huwallah, Isa adalah ya Allah itu sendiri. Ucapan yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah al-Masih ibnu Maryam. Dan di antara Nasrani berkeyakinan Isa adalah satu di antara yang tiga, Tuhan tiga oknum. Dan ucapan ini juga dikafirkan Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsutz tsalatsah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Ini Al-Quran sudah menjelaskan dengan sangat gamblang keyakinan orang-orang Nasrani. Dan Islam menjelaskan Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menepis keyakinan orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah anak jaddah. Isa adalah hamba Allah yang Allah muliakan. Isa adalah utusan Allah yang datang membawa agama Allah Ta'ala. Ini keyakinan Islam, dan gak boleh bergeser seujung rambut pun. Kalau kemudian ada yang kalau kita sudah meyakini ucapan yang meyakini tentang penjelasan Allah yang demikian, maka tidak akan mungkin orang mengucapkan selamat-selamat kepada orang yang meyakini kebatilan tersebut. Mengucapkan selamat kepada pemilik keyakinan yang rusak itu sama dengan mengucapkan selamat kepada perampok, pembunuh, pencoleng, pemabuk, pezina. Bahkan keyakinan yang tadi lebih parah dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena perbuatan-perbuatan mendem, judi, berzina, segala macam itu adalah al-kabair, minal kabair, di antara perbuatan dosa besar. Adapun kalau yang ini adalah perbuatan kekafiran dan perbuatan kemusyrikan. Oleh karena itulah seorang muslim dia tidak akan menghancurkan akidahnya hanya dengan pengen dalih toleransi. Toleransi itu membiarkan orang lain memiliki keyakinan dengan kita tidak mengganggu, bukan kemudian menghancurkan akidahnya ini sendiri. Apalagi ada ucapan-ucapan dari orang-orang yang tolol, super tolol. Di antaranya mengatakan nggak ada Quran yang melarang mengucapkan selamat Natal. Itu namanya GOBLOG. Nggak ada Quran yang ayat yang melarang mengucapkan selamat Natal. Ini adalah menunjukkan tololnya yang super nemen. Dan orang yang mereka juga mencari-cari, ada itu di Quran, yaitu bicara tentang Natalnya Isa, kelahiran Isa. Lah apa orang Nasrani keyakinannya kayak Quran? Sehingga Anda ucapkan selamat kepada mereka. Intinya hanya cari-cari, golek-golek untuk membenarkan pemikiran sesatnya
sehingga nampak menjadi orang yang seakan-akan memiliki sikap yang paling bijak, paling arif dan seterusnya. Sesungguhnya itu adalah menghancurkan akidahnya sendiri. Jangan pula sekedar alah kok ucapan aja, nyomongan aja, mbok cul gitu kan, nggak ada masalah. Ya, ucapan itu memiliki resiko konsekuensi yang besar. Bedanya orang nikah dengan orang zina itu diantaranya dalam ucapan. Kalau orang nikah itu dia akad nikah, pakai akad nikah dengan persyaratan yang lengkap. Orang zina ya langsung aja plus. Sama perbuatannya bisa sama, tapi yang ini zina, yang ini adalah nikah, beda jauh. Orang masuk Islam itu juga dengan ucapan. Orang bersyahadat jadi muslim, orang nggak bersyahadat tidak muslim. Orang mencerai orang juga hanya juga dengan ucapan. Kamu tak pegat, itu juga dengan ucapan. Sehingga ucapan itu bukan sekedar ucapan. Ucapan itu sangat memiliki makna yang sangat besar dalam akidah atau konsekuensinya dalam kehidupan kita. Sekalian, beragama itu membutuhkan kejujuran. Dan orang-orang yang mereka biasanya menyimpang dari agama Allah, apalagi tahu, rata-rata ya karena mengejar dunia, punya target dunia, karena urusan dunia. Kalau enggak urusan duit, ya jabatan, ya kedudukan, ya ketokohan, ya segala macam, atau dapat order-order tertentu. Tidak adanya kejujuran di dalam beragama. Maka dalam beragama membutuhkan kejujuran. Apa yang diajarkan dalam agamanya itulah yang mestinya dia bersikap jujur dengan pengakuannya. Kalau muslim ya muslim itu namanya jujur. Muslim mau musyrik, muslim mau kafir, muslim mau munafik, muslim mau ini aneh-aneh, itu namanya enggak jujur. Orang kalau dia jujur maka dia akan bertindak seperti dalam ajarannya. Terus kita lihat pembahasan barang siapa mencela masa, ini termasuk diantara amalan ucapan-ucapan yang bisa merusak tauhid, bertentangan dengan tauhid. Dan ini bisa masuknya syirkun akbar, bisa syirkun asghar, bisa ini dosa besar, haram, tergantung berkaitan dengan ucapan atau bergantung dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Orang mencela masa itu keadaannya satu, mencela masa dan menjadi musyrik. Kenapa? Karena dia berkeyakinan apabila dia mencela masa dengan keyakinan masa itulah yang kuasa untuk menentukan keadaan zaman, yang punya kuasa untuk menentukan zaman. Ini adalah musyrik. Zaman itu bukan yang punya kuasa untuk menentukan kejadian di zaman ini, karena zaman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kuasa apa-apa. Allah menempatkan segala kejadian di zaman ini dengan takdir Allah taala, sehingga orang berkeyakinan masa punya kekuatan, punya kekuasaan untuk mewujudkan kejadian-kejadian di zaman ini adalah termasuk syirik. Yang kedua, orang yang mereka mencela masa karena dianggap masa sebagai sebab terwujudnya atau terjadinya kejadian tersebut. Ini adalah syirkun asghar. Dan orang mencela masa sekedar mencela masa dan tahu semuanya yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar, karena berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencela masa itu bisa statusnya bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar, bisa jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak sekalian, mari kita lihat yaitu ayat yang dibawakan oleh beliau. Dalil-dalil yang dibawakan yang pertama dalam surat Al-Jasiyat ayat yang ke-24. Monggo diwas. Pun kemana gitu kan? Mencela masa bab 44 nama nggih. 45. Panggil tereng Mas Ros. Allah menegakkan waqalu, dan mereka mengatakan, mereka siapa itu? Mereka orang-orang yang mengingkari datangnya adanya yaumul ba'ts. Ini orang yang mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Bapak sekalian, keyakinan tentang hari kebangkitan itu diantara yang akan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya di dunia sekarang ini, maka banyak kita saksikan berbagai macam fenomena ketidakadilan. Contoh diantaranya, kalau hanya mengandalkan hakim-hakim dunia, maka sudah kesimpulannya seperti yang manusia sering ungkapkan, hukum yang ada oleh para hakim dunia itu diistilahkan dengan tumpul ke atas, tajem ke bawah. Artinya kalau udah urusannya dengan para petinggi, para pejabat, para penduit yang punya duit berkarung-karung, maka hukum itu bisa dipermainkan dan diatur sedemikian rupa. Tapi kalau hukum itu berkaitan orang-orang kecil, orang bawah, nggak ada yang bisa diperes, nggak ada yang bisa diambil apa-apanya, ya bakal ditajamkan setajem-tajamnya. Sehingga banyak orang yang menjerit berkaitan dengan berbagai macam keputusan kasus hukum. Demikian pula secara global, banyak orang yang zalim. Mereka di dunia nyaman-nyaman, lancar-lancar, matinya kadang juga langsung mati gitu saja. Yang kezalimannya belum terbalaskan dengan atau sesuai dengan kadar perbuatannya. Sebaliknya, Bapak sekalian, banyak orang yang mereka saleh, alim saleh, ahli ibadah, ahli taat, orang yang baik dengan ini manusia, kemudian keadaan hidupnya melarat, rekoso, tidak senyaman orang-orang yang mereka justru kafir atau orang-orang mereka ahli maksiat. Ini adalah fenomena yang kalau hanya begitu akan sangat nampak fenomena ketidakadilan. Tapi kalau orang itu yakin akan adanya yaumul ba'ts, itulah keadilan hakiki. Kalau sekarang belum terbalaskan, besok akan disempurnakan oleh Allah di yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya balasan kalian itu kelak dari kiamat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu dan sekecil apapun keburukan itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah akan betul-betul menegakkan keadilan seadil-adilnya, dan tidak ada seorang pun yang akan merasa terzalimi dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada yaumul ba'ats ini adalah harapan keadilan yang tegak seadil-adilnya. Orang-orang musyrik kafir yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidak lain kehidupan kita ini adalah kehidupan dunia. Sehingga mereka hanya itu menjadikan dunia ini adalah ya satu-satunya kehidupan yang dialami. Ini adalah pandangan orang yang mereka tidak memiliki ilmu atau berbicara dengan hawa nafsu. Kehidupan adalah di dunia sekarang ini saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup ya di dunia ini saja. Sehingga sekali lagi Bapak sekalian, MC yang sering mengatakan mari kita antarkan kepada peristirahatan terakhir ke kubur, itu bukan peristirahatan terakhir, itu bahkan awal dari kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Alam barzakh, nanti ada yaumul ba'ats, ada nanti yaumul mahsyar, ada hisab, ada ya seterusnya sampai menjadi ahlun nar atau ahlul jannah. Dan orang di kubur itu bukan istirahat. Ada yang diajar malaikat, ada yang dipolo malaikat, ada yang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka ke kubur itu syariatnya adalah mendoakan kepada ahlul kubur, bukan malah minta doa. Bukan minta doa atau malah meminta-minta, dengan keyakinan yang diminta itu adalah orang dekatnya Allah, para wali-wali Allah. Dan ngukur walinya itu dengan ukuran yang tidak standar. Artinya standar sekalian, kalau itu wali, standarnya itu adalah Al-Quran yang mengatakan wali-wali itu adalah yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri khas wali itu kalau dia betul-betul beriman. Beriman itu artinya tidak musyrik, imannya tidak kecampur dengan syirik. Alladzina amanu wa kanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Dan orang-orang itu orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang rusak, bukan orang yang ini menyelisih syariat. Orang bertakwa itu orang yang bahkan terikat ketat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menjadikan standar kewalian itu bukan iman dan takwa, tapi kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya yang tergambarkan di benak kaum muslimin secara umum di negeri kita ini, wali itu yang kebal bacok, yang bisa mabur, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa itu melakukan hal yang aneh-aneh yang dikatakan dengan khawariqul adah atau mereka sebut dengan karomah. Bukan itu wali. Tapi wali adalah ciri khasnya adalah betul-betul memiliki keimanan ketakwaan. Dan tidak ada wali mengaklaim dirinya wali, saya wali, nggak ada. Umar ibn Khattab itu walinya para wali, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan memiliki banyak karomah, memiliki berbagai macam karomah. Tetapi Umar bin Khattab masih ada rasa kekhawatiran, sampai tanya kepada sahabat Udzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafiqin, ya Udzaifah, apakah Rasulullah SAW memasukkan aku dalam deretan orang-orang munafik? Ini Umar, sekelas Umar
yang keislamannya, amalnya dan jasanya kepada Islam dan kaum muslimin sangat luar biasa, masih mengkhawatirkan dirinya adalah ini munafik, seandainya tergolong orang munafik. Oleh karena itulah kesalahan di dalam memahami hakikat-hakikat masalah seperti ini akan menjadi dampak yang sangat besar sekali, sehingga ada yang diyakini orang-orang yang mereka sudah kayak menjadi pemilik surga, pemegang surga, sehingga sejak sekarang udah pesan supaya nanti dituntun ke surga dan diperlakukan para wali itu dengan perlakuan-perlakuan yang bahkan masuk pada wilayah syirik, keyakinan syirik dan perlakuan syirik. Ada yang sujud mencium kakinya para wali juga dalam rangka untuk tabaruk, ngalap berkah dan berbagai macam halnya. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada kehidupan kecuali dunia ini. Kita ini mati hidup ya di dunia saja. Alam barzah bukan peristirahatan terakhir, tapi adalah awal daripada kejadian yang panjang. Ini kampung akhirat. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali yakni masa. Masa tidak berbuat apa-apa. Masa itu adalah tempat yang Allah jadikan untuk terjadinya berbagai macam kejadian dengan perintah Allah atau dengan kendali Allah Subhanahu wa taala. Masa adalah makhluk, bukan pembinasa, tapi adalah ini makhluk yang Allah tempatkan berbagai macam kejadian di zaman tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas, Bapak sekalian? Lengkapnya ayatnya itu adalah wa ma lahum bidzalika min ilmin. Orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya kehidupan kita hanya di dunia sekarang ini saja, itu ngomongnya itu tanpa ilmu. Mereka tidak berdasarkan dengan data, fakta, kenyataan yang sungguhnya. Ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alih. Ilmu itu mengenal suatu sebagaimana hakikatnya. Mereka bicara kitanya hidupnya di dunia ini saja, nggak ada kehidupan lain. Yang membinasakan kita ya hanya masa itu saja. Omongan ini adalah omongannya orang yang mereka omong tanpa ilmu. Inhum illa yadhunnun. Tidak lain yang mereka ucapkan itu sekedar sangkaan-sangkaan belaka, kira-kira, tanpa berdasarkan dengan data dan fakta, sehingga semua itu hanya ungkapan hawa nafsu semata. Islam mengajarkan kita, Bapak sekalian, dalam segala macam perkara urusan dunia, apalagi urusan agama, supaya kita senantiasa berusaha untuk di atas ilmu, karena semuanya itu ada ilmunya. Apalagi berkaitan urusan yaitu kehidupan bimbingan menuju kampung akhirat, maka wajib dengan ilmu, karena kalau sampai itu sengsara sekali di akhirat, ya nggak bisa balik ke dunia, nggak bisa diulangi lagi, dia akan sengsara selamanya. Sehingga tidak boleh seorang spekulasi dalam urusan kehidupan untuk urusan kampung akhiratnya. Kalau dunia kelira-keliru bisa, risikonya ya tidak sebesar kelira-kelirunya di kampung akhirat. Dunia bisa diulang lagi, dicoba lagi, dan seterusnya. Tapi akhirat sekali kemudian sesat, salah, mati, nggak bisa kembali. Ma'istafatu minal ayat, apa yang bisa kita ambil sekarang faidah dari ayat yang beliau bawakan tadi. Yang pertama sekalian, isbatul ba'thi wa raddu ala man angkarahu. Penetapan tentang hari kebangkitan dan bantahan terhadap orang yang mengingkari hari kebangkitan.
ayat yang bicara tentang yaumul ba'ats sangat banyak sekali. Allah dengan segala macam cara ini terangkan pada manusia kebangkitan itu sesuatu yang pasti. Yang Allah tegaskan ini wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu, ini yaumul ba'ats, adalah perkara yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan sama sekali. Nggak ada keraguan sama sekali. Sehingga Allah ingatkan dengan kejadian-kejadian di dunia yang kecil-kecil untuk sedikit menggambarkan dahsyatnya hari kiamat yang akan datang. Semeru jeblok, bagaimana orang ngerinya dengan ini jeblukan Semeru. Merapi meleleh, orang juga mengeri dengan lelehan lahar yang ada. Ada tsunami, orang juga ngeri dengan kejadian tsunami. Ada gempa, orang ngeri dengan kejadian gempa. Dan ini semuanya akan terjadi ketika terjadinya yaumul kiamat, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Yang Allah katakan tentang semua kejadian yang diperlihatkan Allah, dari angin puting beliung, lesus yang bisa memporak-porandakan kanan kiri atau apa yang diterjangnya, ada sapi mabur, ada mobil mabur di bawah lesus, kemudian lautan. Apa kata Allah? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Ayat-ayat yang Allah kirim itu dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut kepada manusia, bahwa akan ada kejadian yang jauh lebih dahsyat lagi, yaitu yaumul qiyamah, yang nanti manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Maka Allah katakan di antaranya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertauhidlah, berikutilah sunnah nabinya, taatlah kepada Allah Ta'ala, jangan maksiat, jangan durhaka. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, karena guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Bukanlah, tidak lagi terbatas dengan skala Richter, tapi diguncang Allah dengan seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang oleh Allah SWT seguncang-guncangnya, sehingga tidak ada tempat lagi yang bisa membuat manusia berlindung diri, tenang, nggak ada. Lautan dijadikan oleh Allah lautan api, langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, matahari sudah copot, bulan copot, semua bintang-bintang berjatuhan. Kemudian bumi diguncang Allah seguncang-guncangnya. Kemudian gunung jeblok di mana-mana, semua gunung jeblok. Kata Allah, ainal mafar. Wahai manusia, hari itu kalian mau lari kemana? Isu laut kidul akan tsunami, wis tekan Malioboro, orang sampai kemudian ini kekejer, melayu ngalor, mau ke Gunung Merapi, diisukan Gunung Merapi harus jeblos, ngalor ngidul, sehingga orang akan dipergambarkan Allah seperti aneh-aneh, laron yang berterbangan, dibuat ini panik dan sangat ini mengerikan. Inna zalzalata syai'un 'adzim.
Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sungguhnya kegoncangan kiamat sangat dahsyat. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu pemandangannya Anda akan lihat wanita-wanita yang menyusui itu akan dia lemparkan susuannya. Karena dahsyatnya, kengeriannya pemandangan yang ada, nggak peduli lagi dengan yang sedang disusui, dibuang. Dan Anda akan lihat yang hamil akan berguguran. Yauma tarona tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha. Yang sedang hamil itu akan berguguran kehamilannya. Wa tarana sasukara wa mahum bisukara. Kamu akan lihat manusia itu kayak orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah yang sangat dahsyat yang sedang mereka rasakan. Orang-orang yang mereka tidak percaya kepada yaumul ba'ats sudah dibantah semuanya oleh Allah Ta'ala. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan Allah. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Katakanlah bahwasanya hari kebangkitan itu pasti, kata Allah, akan terjadi. Lalu mereka akan dibangkitkan Allah dan akan ditanya tentang perbuatan mereka yang telah lalu. Tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya Allah SWT memerintahkan kita kalau ragu dengan yaumul ba'ats, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ats, kalau kamu ragu tentang datangnya yaumul ba'ats, fa inna khalaqnakum min turab. Kami Allah menciptakan kalian dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, air mani atau air laki-laki dan perempuan yang bertemu sehingga terjadi pembuahan, kemudian berlanjut menjadi ini alaqah, mudghah, kemudian menjadi janin keluar. Itu proses yang Allah tunjukkan kepada kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa diamati ke ini perkembangannya. Sebagaimana ilmu kedokteran telah ini mempelajari hal yang seperti itu. Di situ adalah bahasanya bagaimana Allah menciptakan manusia dari air mani, dari tanah air mani sampai menjadi seperti kita sekarang ini, supaya manusia merenungkan ini semuanya adalah kuasa Allah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Itu sangat gampang bagi Allah Ta'ala, apalagi nanti hanya membangkitkan pada kali yang kedua. Menciptakan kali yang pertama Allah sangat bisa, sangat kuasa, nggak rumit. Tubuh kita ini Allah perintahkan kita untuk memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian sendiri maka perhatikan. Kalau kita mau memperhatikan kita dari rambut sampai ujung kaki, maka semuanya penuh dengan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana otak dengan syarafnya, dan bagaimana organ-organ tubuh manusia ini sudah sedemikian rupa Allah setting sehingga betul-betul manusia dengan kuasa Allah bisa berfungsi semua organnya dengan baik dan menikmati apa yang ada di dunia sekarang ini. Otak kita ini, bagaimana Allah menjadikan otak yang sangat luar biasa, sehingga dengan otaknya itu manusia bisa itu merangkai apa yang di dunia sehingga menjadi hal-hal yang besar untuk kebutuhan manusia, yang baik yang transportasi, alat-alat dan dunia teknologi yang lainnya. Itu semuanya berkaitan dengan otak yang Allah letakkan di dalam diri manusia. Ya dulunya nggak ada apa-apa, Allah kemudian kembangkan dari nutfah, alaqah, mudghah, lalu Allah bentuk dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan semua organ yang Allah telah buatkan. Jantung, bagaimana ini
dahsyatnya jantung, letaknya juga di dalam, nggak salah letak. Kalau jantung letaknya di luar tubuh, gimana caranya? Pakai ditutupi, dihelmi, rawan nanti rusak. Allah letakkan semuanya pada tempatnya. Yang kedua, dhammu man yasabul hawadith ila dahr, man yunsibu hawadith minad dahr. Celaan orang yang menisbatkan segala macam kejadian kepada yakni masa. Masa itu enggak kuasa apa-apa. Jangan sampai juga orang ini mencela-cela masa seakan-akan masa itu adalah yang berbuat. Dasar zaman edan. Enggak ada zaman edan. Yang edan itu menungsonya yang yaitu menghuni atau yang menempati zaman ini, yang berada di zaman ini. Waktunya sama dari dulu sampai sekarang ya sehari 24 jam. Yang berubah-ubah itu adalah perbuatan-perbuatan manusia yang rusak. Yang ketiga, anna man nafa syai'an fa huwa matalib bidalili ala nafi kal musbit. Orang yang meniadakan itu harus menunjukkan dalil. Kamu kok ngatakan hidup ini hanya di dunia sekarang ini, nggak ada lagi kehidupan lain, apa kamu punya dalil? Ternyata kata Allah, mereka nggak punya dalil sama sekali, hanya ngawur bila ilmin. Ini tanpa ilmu itu alias ngawur, dan hanya dengan dzunun, dengan dzon, sangkaan-sangkaan. Kalau muslim dalam membangun keyakinan, membangun amal ibadah, membangun amaliyah kehidupan, kenapa sangat mantap yakin? Ya karena dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga betul-betul langkahnya itu mantap, nggak ada keraguan. Yang ilmunya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang pasti. Maka bawaan mukmin yang betul-betul yakin dengan Quran dan Sunnah itu akan mantap bawaannya dalam ini kehidupan ini. Sehingga kita dibimbing untuk senantiasa dengan ilmu. Jangan sampai sebagaimana orang-orang dahriyun tadi yang mereka ini membangun pemikiran dan semisalnya dengan ini tanpa ilmu, hanya dengan sangkaan. Sehingga orang kalau dia tidak mengikuti wahyu, kata Allah, yang dia ikuti adalah ya ini nafsu dan ini sangkaan belaka. Hidup tanpa ilmu. Hidup dengan ilmu itu hidup yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah ini ilmu pasti yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, an-nadhannah la ya'tamidu alaihi fil istidlal fil aqaid. Sesungguhnya sangkaan itu tidak layak dijadikan pendalilan dalam masalah akidah. Kira-kira menurut saya ini sangka-sangkaan semuanya itu. Ya termasuk gugon tuhon, kandane mbah-mbah mbiyen, pengalaman pribadi dan seterusnya, itu nggak bisa dijadikan sebagai ya ini keyakinan, termasuk ngimpi-ngimpi. Itu semuanya bukan dalil. Dalil itu adalah betul-betul yang pasti adalah ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis mengerti benas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala yu'dini Adam yasubbut dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahara. Wa fi sahih, dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pun hadis qudsi, hadis yang Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ungkapannya adalah qala Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Yu'dhini ibnu Adam,
anak Adam sungguh telah menyakitiku, yaitu menggangguku. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa mereka sikapnya, dilihat dari sikapnya adalah menyakiti Allah Ta'ala, mengganggu Allah Ta'ala. Akan tapi Allah tidak terkena madarat, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasubbud dahra, dia mencela masa. Anak Adam dia mencela masa. Wa anad dahru, dan aku adalah masa. Wa anad dahru, aku adalah masa. Itu maksudnya apa? Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Artinya aku yang mengatur, yang menjalankan malam dan siang. Sehingga ad-dahr ini bukan nama Allah atau bukan Asmaul Husna. Ana ad-dahr, saya ad-dahr, itu maksudnya adalah uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur berjalannya malam dan siang. Ini Allah yang mengendalikan semua yang ada. Bukan Allah adar, itu dar adalah nama Allah, bukan begitu, tapi Allah yang mengendalikan siang dan malam. La yasubbu la tasubbud dahra, dalam ayat yang lainnya, jangan kamu caci maki masa. Fa innallaha huwad dahru, karena sungguhnya Allah adalah ad-dahru. Allah adalah ini masa, yaitu uqallibul laila wan nahar, aku yang mengendalikan, yang mengatur berjalannya malam dan siang. Masa adalah tempat terjadinya berbagai macam kejadian, dari kejadian yang menyenangkan, kejadian yang tidak menyenangkan, semuanya terjadi di masa. Tapi masa bukan yang menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Yang menciptakan semua kejadian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masa adalah tempat manusia berakting, dan kejadian yang lainnya ada di situ, yang nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yaitu manusia tersebut. Mencaci maki masa, dia sama dengan mencaci maki Allah, karena Allah yang menciptakan masa dan Allah yang mengatur berjalannya ini waktu. Apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Satu, tahrimus sabbid dahr, itu haramnya mencaci maki masa. Haramnya mencaci maki masa, tidak boleh kita mencaci maki masa. Jadi sekali lagi, orang yang mengungkapkan tentang masa itu macam-macam. Ada yang syirkun akbar, syirkun asghar, haram, ada yang boleh. Yang syirkun akbar tadi, kalau dia meyakini masa itu yang menciptakan kejadian, padahal masa bukan pencipta kejadian. Syirkun asghar apabila dia meyakini masa sebagai sebab terjadinya ya ini kejadian-kejadian itu, masa bukan sebab. Yang ketiga, ya ini mencaci maki masa bukan dengan meyakini masa yang menciptakan, atau juga bukan meyakini sebagai sebab. Dia ungkapkan yaitu celaan kepada masa, sama dengan dia mencela Allah Ta'ala, ini haram. Adapun pemberitaan, umpamanya dina iki kok ya panas banget, ya sumuk banget, ini adalah pengkhabaran. Kalau sifatnya hanya pengkhabaran, tidak ada arah mencela masa dan tidak ada arah untuk meyakini masa itu yang membuat kejadian itu, maka ini sekiranya pengkhabaran, enggak apa-apa, tidak mengapa. Kayak Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asir, ini ada hari yang sulit, ini hari ketika Allah turunkan azab untuk kaumnya Nabi Allah Lut. Ini adalah ungkapan tentang kejadian, tentang ya ini keadaan yang ada. Ini tidak mengapa yang seperti itu. Sehingga ini ada rincian ketika surat dia mengungkapkan tentang ya ini masa. Ada yang syirkun akbar, syirkun asghar, ada yang ya ini haram, ada yang boleh.
Yang kedua, wujubul iman bil qadha wal qadar. Wajibnya iman kepada qadha dan qadar, karena kejadian-kejadian, semua kejadian ini yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan takdir Allah, bukan masa yang bukan masa yang menciptakan, tapi Allah yang mengatur segalanya. Sehingga wajibnya seorang muslim beriman kepada takdir Allah taala. Dan iman kepada takdir itu ada modal yang utama orang untuk bisa tenang, tentram, bahagia hidupnya di dunia. Karena banyak masalah-masalah yang dialami, kemudian hanya selesai kalau dia itu ungkapkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, otak atau kepala manusia itu bisa pecah, kata orang itu. Pusingnya memikirkan ini keadaan, sudah maksimal berusaha tapi nggak ada hasilnya, itu membuat orang putus asa. Kemudian kalau nggak ada terowongan untuk menaikkan, atau tidak ada tempat untuk menaikkan semua masalah, melepaskan semua masalah, ya dia akan stres, bisa gila. Beda dengan mukmin yang iman kepada Allah, di antara iman kepada takdir Allah. Kalau kejadian apa-apa yang tidak menyenangkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Selesai urusan. Plong, los, dia serahkan semua, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-dahra khalqun musakhkhar. Bahwasanya masa itu adalah makhluk yang dikendalikan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, sehingga semua kejadian ada itu semuanya adalah ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annal khalqa qad yu'dunallaha bin tabit tanaqqus wala yadurrunahu. Terkadang makhluk itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu, menyakiti Allah, merendahkan Allah, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan madharat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanaqqus, merendahkan, yaitu umpamanya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini merendahkan Allah. Masa Allah yang menciptakan disamakan dengan yang menciptakan, yang diciptakan? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya disamakan dengan orang yang makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga musyrik ini dia betul-betul menghinakan Allah, merendahkan Allah, karena menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak memiliki apapun, yang miskin, yang justru butuh dengan Allah Ta'ala. Ini Bapak sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bab larangan mencaci maki masa. Mudah-mudahan Allah SWT semakin menyempurnakan tauhid kita dengan belajar sedikit demi sedikit, karena bab ini adalah semuanya pembahasannya baik yang menyempurnakan tauhid, atau yang akan merusak tauhid, atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga seorang yang bertauhid kepada Allah harus tahu apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang justru akan membatalkan tauhid, atau paling kurang akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Demikian, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, doa apa yang harus saya amalkan agar saya terhindar dari maksiat dan perbuatan zalim? Karena jika saya teliti, setiap hari ada saja perilaku saya yang zalim. Terima kasih. Ya, berdoa kepada Allah SWT untuk minta diberikan sikap yang lurus. Ini Allahumma inni as'aluka as-sadat, namanya ya Allah, aku minta kepada Engkau kelurusan, yakni jalan sehingga hidupnya itu lurus, istiqomah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang buruk, yang zalim, dosa dan semisalnya. Dengan doa tersebut tentu diiringi dengan usaha. Jangan sekedar doa kemudian tanpa usaha.
Kayak kita sama dengan kita minta ya Allah, minta rezeki, kemudian begogok di rumah nggak ngerembiah, ini adalah doa dia tidak disertai dengan ikhtiar. Kalau kita minta ya Allah aku minta petunjuk padamu, diajak pengajian ragelem, mau cokokan ragelem, mau buka agama ragelem, dengarkan pengajian YouTube nggak mau, lah terus njaluk ra usaha. Itu namanya seperti yang tadi, minta rezeki tapi begogok saja di rumah dengan keyakinan mbok yang konek jatahku ya teko, jatahku ya ora teko. Ini adalah orang yang keliru di dalam memahami ini agama Allah Ta'ala. Sama dengan orang pengen ya Allah mbok ya aku diberi anak itu. Ya kawin juga enggak cari istri, kemudian enggak jima, lah terus anaknya harus metu wong endi. Sehingga minta itu harus disertai dengan usaha, dan itu adalah syariat Allah begitu. Demikian juga kalau kita minta akhlak yang mulia, diantaranya ya harus ada usaha untuk belajar akhlak, kemudian membiasakan berakhlak yang baik, tidak kumpul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, tidak yaitu membaca hal yang akan merusak akhlak dia dan seterusnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terus udah. Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Matur sangat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.